pagi adik-adik sekalian. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke adik-adik sekalian, sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu sama-sama ya. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa dan sekarang coba ibu minta kalian cek teman sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Siapa kira-kira yang tidak masuk? Hadir semuanya? Alhamdulillah, berarti hari ini lengkap ya. Baik, kita masih mempelajari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan dulu ya, bahwa setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya adalah hewan. Setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Cara perkembangbiakan hewan ada 3. Yang pertama, bertelur atau biasa disebut ovipar. Misalnya ayam, bebek, ikan, kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lainnya. Yang kedua, melahirkan atau biasa disebut vivipar. Contoh hewan yang cara melahirkan adalah kucing, kelinci, sapi, kambing, dan lainnya. Nah, yang ketiga adalah dengan cara bertelur dan melahirkan atau biasa disebut dengan ovovivipar. Nah, bagaimana ya cara perkembangbiakannya? Jadi, hewan tersebut bertelur dan telurnya tetap dalam tubuh induknya. Setelah telurnya menetas, lalu induknya mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara yang ketiga ini adalah buaya, kadal, ular, dan lainnya. Oke, masuk ke pembelajaran 4. Di pembelajaran 4, kita akan mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangbiakan kupu-kupu, menulis tahapan pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu, menentukan gerak daur hidup kupu-kupu, dan menuliskan saran untuk teman. Di sini Ibu akan menjelaskan contoh fase atau tahapan dari perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovipar, yaitu kupu-kupu. Di sini ada hidup kupu-kupu. Tahapan daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur menempel di daun. Dalam beberapa hari akan menetas menjadi ulat. Selanjutnya, ulat akan memakan daun sehingga tubuhnya menjadi besar, lalu mencari tempat untuk berdiam dan membentuk kepompong. Selanjutnya akan menjadi kepompong. Selama beberapa minggu selanjutnya, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Jenis kupu-kupu itu ada banyak sekali ya, dari berbagai warna dan ukuran. Kita coba tirukan gerakan sesuai tahap dari hidup kupu-kupu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada gerak telur. Posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan tangan. Gerakan kedua ada gerak ulat. Posisi badan kita seperti sedang merangkak. Yang ketiga ada gerak kepompong. Posisi berdiri, tangan mengepal di atas kepala dan salah satu kaki diangkat. Gerak keempat yaitu gerak kupu-kupu. Posisi badan berdiri dan tangan terbuka lalu bergerak seperti kupu. Nah, kalian bisa praktekkan gerakan ini di rumah ya.
bersama dengan saudara, kakak, atau kalian. Jangan lupa ya, yang belum melakukan olahraga kerukunan harus pemanasan terlebih dahulu dan sesudahnya melakukan pendinginan. Setelah kalian mempraktekannya, kira-kira gerakan mana ya yang paling kamu senangi kan? Ya, kamu bisa loh bergantian mengamati gerakan yang dilakukan teman, saudara, kakak, atau adik kalian dan berikan saran. Itu perbaikan mereka. Memberikan saran harus dengan baik terhadap teman, kakak, atau adikmu. Nah, itu merupakan sikap menghargai teman. Sikap menghargai teman menunjukkan bahwa kalian menyayangi teman kalian. Menyayangi teman kalian itu termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Kalian masih ingat ya bunyi sila kedua Pancasila itu? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau lambangnya, ya benar, rantai emas. Lanjut ke pembelajaran 5. Di pembelajaran 5, kita akan mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangbiakan anak, lalu menuliskan saran kepada teman, beri saran agar bersikap saling menghargai, dan berlatih soal perkalian. Tahapan daur hidup katak dimulai dari telur. Telur menetas lalu berubah menjadi berudu atau kecebong. Lalu kecebong berubah menjadi katak muda berekor. Katak berekor muda itu berkembang menjadi katak dewasa. Selain katak, penyu juga termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Di sini ibu ada soal perkalian bersusun 400 kali 3. Dari bentuk matematika tersebut, kita bisa membuat soal ceritanya sebagai berikut. Sebuah peternakan penyu memiliki 3 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 400 anak penyu. Berapa banyak anak penyu sekarang? Yuk kita hitung hasilnya. 0 dikali 3 sama dengan 0. 0 dikali 3 sama dengan 0. 4 dikali 3 dengan 12. Jangan lupa disisipkan tanda titiknya ya. Jadi banyak anak penyu sekarang adalah 1.200 ekor anak penyu. Nah, untuk minggu depan tugas kalian tolong ditulis mengenai contoh hewan yang melahirkan dan bertelur ya. Contohnya yang ada di daerah kalian saja atau hewan yang kalian pelihara mungkin. Jangan lupa dikerjakan. Untuk sekian dulu dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, sehat, dan giat. Terima kasih. Dah.